Pak Terawan, bahwa akhirnya Bapak tidak lagi sebagai Menteri Kesehatan. Ya. Apa yang waktu itu ada dalam benak Bapak? Apakah memang Bapak merasa tidak cukup layak atau tidak cukup kompeten menjadi Menteri Kesehatan di saat pandemi? Enggak juga. Saya berpikir bahwa jabatan itu adalah anugerah. Jabatan itu amanah. Kalau saya diberikan kewenangan untuk menjabat, saya jabat. Kalau saya diminta untuk berhenti, saya berhenti. Tidak ada istilahnya karena merasa tidak mampu, merasa lebih mampu. Enggak ada. Itu amanah. Dan saya akan kerjakan sesuai tanggung jawab saya. Dan itu sudah saya wujudkan dengan saya menyelesaikan tugas meskipun hanya setahun lebih, tetapi dengan enjoy. Di mana kita lihat BPJS pun dari defisit 30 triliun diumumkan di 2021 kan profit 18,5 triliun. Kalau misalnya kemudian Bapak ikut di reshuffle gitu Pak sebagai Menteri Kesehatan, dan kemudian banyak orang melihat ya memang Pak Terawan tidak cukup memiliki kemampuan untuk mengendalikan COVID pada waktu itu. Ya. Apa respons Bapak? Respons saya ya tergantung orang yang menilai. Saya selalu bekerja apa sesuai pakem saya. Baik saya sebagai manajer maupun saya sebagai seorang klinisi latar belakang saya. Sehingga saya gunakan semua pengetahuan saya baik selama saya menjabat ketua-ketua organisasi baik nasional maupun internasional, saya pakai sepenuhnya untuk melawan segala isu, melawan segala hal yang menurut saya tidak patut. Maka saya akan bekerja lurus dengan apa yang saya yakini itu benar. Dan saya buktikan saya mampu menyelesaikannya dengan baik. Soal waktu tidak ada masalah, mau 5 tahun, setahun, kan tidak ada problem. Itu hanya masalah waktu. Tetapi kita selesaikan tugas dengan baik, itulah yang menjadi hal yang membahagiakan saya. Pak Terawan pernah merasa gagal nggak sebagai Menteri Kesehatan? Enggak. Saya merasa bahwa ya visi misi presiden apa, ya itu saya kerjakan. Kan saya paling konsekuen. Apa visi presiden, misi presiden? Visi presiden kan waktu itu satu, BPJS harus tidak boleh defisit lagi sampai 2024. Saya berhasil. Januari 2021 mampu dia profit 18,5 triliun, kan yang umumkan mereka, bukan saya. Yang kedua, harga obat waktu itu kan turun jadi 49%. Dan itu ada di media, bisa dilihat jejaknya. Alat kesehatan kan hanya tadinya TKDN-nya 10%. Nanti diharapkan kurang dari 10%, diharapkan 2024 30%. Kan sudah sampai 35%. Entah alasannya karena pandemi atau apa, kenyataannya penggunaan TKDN, alat kesehatan, saya sampai ke Cianjur segala untuk pembelian dan sebagainya supaya mereka lebih aktif, supaya ada di e-katalog. Dan itu terjadi dengan baik. Jadi visi misi Bapak Presiden sudah kita laksanakan. Yang keempat, visinya apa waktu itu? Stunting. Saya merasa, aduh kalau stunting dibebankan kita sendiri, rasanya berat. Maka saya ngajak BKKBN untuk mengendalikannya. Dan sekarang ada di BKKBN dan tinggal Kementerian Kesehatan dan sebagainya mensupportnya. Jadi ya, kalau kita merasa mampu diatasi, merasa tidak mampu dibagi. Itulah yang menjadi prinsip saya. Sehingga saya mampu selesaikan ibaratnya 4 visi itu dengan baik. Kalau masalah pandemi, seluruh dunia sama menghadapinya. Yang dilihat tinggal impact-nya pada ekonomi bagaimana. Kalau selama impact-nya pada ekonomi itu baik, ya berarti kita berhasil menyelesaikannya semua. Pak Terawan, jadi ketika Bapak ikut di reshuffle gitu, buat Bapak ya sudah, ini memang tugas saya sudah selesai. Iya, buat saya begitu, karena itu amanah. Jabatan itu amanah. Saya bisa selesai kapan saja. Buktinya apa? Saya jadi tentara kan harusnya sampai detik ini saya belum pensiun. Saya pensiun baru nanti September 2022 ini. Tapi artinya kan saya masih belum pensiun. Tetapi saya rela pensiun. Karena apa? Ada amanah baru jabatan yang datang. Maka saya harus konsekuen dengan apa yang harus saya emban.